Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afifah Ade Harsi dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ade Harsi dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri. Jadi di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai daya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa sih itu daya? Daya merupakan laju reaksi atau energi yang dihantarkan atau digunakan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Satuan SI atau satuan internasional untuk daya yaitu Joule per sekon. Mengapa daya menjadi parameter penting dalam fisika dan teknik? Nah, jadi daya penting dalam fisika karena yang pertama adalah dapat mengukur laju perubahan, yang kedua menghubungkan usaha dan energi, dan yang ketiga menjelaskan fenomena alam. Nah, kemudian daya penting dalam teknik. Yang pertama itu untuk mendesain dan mengoptimalkan mesin, yang kedua menganalisis efisiensi, yang ketiga menentukan kebutuhan energi, dan mengembangkan teknologi energi. Contoh nyata di kehidupan sehari-hari menggambarkan pentingnya konsep daya. Jadi, konsep daya contohnya itu pada air cooler, di mana konsep daya pada air cooler itu berkaitan dengan kemampuan alat dalam menghasilkan udara yang lebih sejuk. Daya menentukan seberapa besar energi listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan kipas dan sistem pendingin di dalamnya. Semakin tinggi daya air cooler, maka hembusan udara dan proses pendinginan akan lebih kuat. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu pada rice cooker, di mana konsep daya berperan besar dalam proses pemasakan nasi. Daya menentukan seberapa cepat dan merata alat tersebut dapat mengubah energi listrik menjadi panas. Rice cooker dengan daya yang tepat mampu menghasilkan nasi yang matang sempurna tanpa terlalu lama memakan energi. Nah, berikut cara menghitung energi yang dibutuhkan air cooler selama 1 jam, di mana di sini itu diketahui daya yang dibutuhkan dari air cooler itu 100 watt dan waktunya adalah 1 jam atau sama dengan 3600 detik. Dan yang ditanyakan adalah energi yang dibutuhkan atau W, sehingga penyelesaiannya W sama dengan daya dikali dengan waktu, di mana P-nya adalah 100 watt dikali dengan 3600 sekon menghasilkan 360.000 joule. Nah, setelah itu dikonversi ke kWh, di mana 100 W itu sama dengan 0,1 kW, sehingga W-nya itu menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu P dikali dengan T, di mana W-nya sama dengan 0,1 kW dikali dengan 1 jam atau 1 hour, menghasilkan 0,1 kWh. Nah, untuk menghitung energi yang dibutuhkan rice cooker selama 1 jam, ya diketahui daya dari rice cooker sendiri itu mempunyai 300 watt dengan waktu 1 jam atau sama dengan 3600 detik. Ditanyakan energi yang dibutuhkan atau W. Jadi, W sama dengan P dikali dengan T menghasilkan 300 watt dikali dengan 3600 kon. Didapatkan energinya adalah 1.080.000 joule, di mana untuk dikonversi ke kWh, di mana diketahui 300 W sama dengan 0,3 kW, sehingga W sama dengan 0,3 kW dikali dengan 1 jam atau 1 hour menghasilkan 0,3 kWh. Nah, adapun untuk perbandingan efisiensi air cooler dengan rice cooker, di mana air cooler yang digunakan selama 1 jam menghabiskan 0,1 kWh atau 360.000 joule, di mana air cooler ini menunjukkan bahwa air cooler termasuk alat yang lebih kecil, hemat energi karena daya yang digunakan relatif kecil untuk memberikan manfaat pendinginan pada ruangan. Efisiensinya cukup baik karena yang pertama, konsumsi listrik lebih rendah. Yang kedua, tetap memberikan udara lebih sejuk. Yang ketiga, cocok digunakan dalam waktu lama tanpa memboroskan listrik. Nah, adapun efisiensi penggunaan energi rice cooker, di mana rice cooker selama 1 jam itu memerlukan 0,3 kWh atau 1.080.000 joule.
Hal ini wajar karena rice cooker membutuhkan energi lebih besar untuk menghasilkan panas tinggi, di mana untuk memasak nasi sampai matang merata. Namun, rice cooker tidak digunakan secara terus-menerus terlalu lama dalam sehari. Penggunaannya tetap efisiensi jika dipakai sesuai kebutuhan dan tidak dibiarkan dalam mode keep warm terlalu lama yang dapat menambah konsumsi energi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa air cooler itu lebih efisiensi dalam mengonsumsi daya listrik, di mana air cooler itu hanya membutuhkan 0,1 kWh, sedangkan rice cooker itu membutuhkan 0,3 kWh. Jadi mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.